A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Saya bacakan dulu keutamaannya, keistimewaan suratul Fatihah yang ini sudah dijelaskan minggu yang lalu. Mengingatkan kembali, yang pertama, surah Al-Fatihah ini surat yang teristimewa, teragung. Ya, surat yang memiliki keistimewaannya sehingga riwayat dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersama Abu Sa'id Rafi bin Al-Ma'la, ya, maukah kamu ajarkan surat yang paling istimewa sebelum kamu keluar masjid? Mau ya Rasulullah, tentu mau. Ajarkanlah kepada saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ajarkan kepadaku satu surah yang paling istimewa, yaitu suratul Fatihah. Yang kedua, keistimewaan surah Al-Fatihah ini surah yang turun di hari yang khusus melalui pintu yang khusus. Yang ketiga, surah Al-Fatihah kalau dibaca maka Allah akan berikan keamanan. Mau tidur, mau berangkat kemana-mana, kita baca. Yang keempat, surah Al-Fatihah ini sesuai permintaan kita. Hajat kita dikabulkan oleh Allah melalui surah Al-Fatihah. Yang berikutnya, ya, para sahabat mengikuti Rasulullah SAW sebelum membaca Al-Quran selalu diawali dengan Al-Fatihah. Yang berikutnya, keistimewaan surah Al-Fatihah ini surah yang dibaca untuk kalau kita meruqyah penyakit sembuh dengan suratul Fatihah. Ya, itu tentang suratul Fatihah keistimewaannya. Sekarang kita mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana penjelasan minggu lalu, ini ada yang mengatakan bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari suratul Fatihah. Ini untuk mengetahui saja agar jika nggak kaget seperti ketika kita melaksanakan ibadah haji umroh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, kok imamnya tidak baca Al-Fatihah? Saya bacakan urutannya. Pertama, mazhab Syafi'i. Al-Fatihah, Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Ya. Yang kedua, mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Bismillah itu satu ayat Al-Quran untuk memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya. Tetapi Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki, Bismillah itu bukan salah satu surah Al-Fatihah, bukan pula awal dari ayat surah dalam Al-Quran, kecuali surah An-Naml, yaitu Bismillah di dalam kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menyebabkan kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi langsung setelah takbir alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini bagian daripada dengan kita ngaji jadi tahu, oh kenapa kok ada orang imam sholat nggak ada baca Bismillah. Memang pernah kejadian karena Rasulullah pernah melakukan itu. Seperti diungkapkan oleh Anas, saya terlambat sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman dan Ali. Nah, Rasulullah itu ketika sholat langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Karena itulah ulama mengungkapkan beberapa hal. Pertama, ya, cara membaca Bismillah ini tidak dibaca secara jahar. Ya, tidak dibaca secara jahar. Yang kedua, Bismillah ini tidak boleh dibaca jahar pada rakaat yang harus jahar. Yang ketiga, tidak boleh dibaca dalam sholat baik jahar ataupun sir. Ini menurut mazhab Maliki. Begitu ya. Lalu apa keistimewaan Bismillah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan
Hadis riwayat Imam Nasa'i, "Lu amalin ya la yubda fi bismillahirrahmanirrahim huwa aqta." Siapa orang yang memulai perbuatannya tanpa diawali dengan bismillah, makasih Taufik, maka terputuslah dari rahmat Allah. Makanya aktivitas apapun tolong nih jangan lupa awali dengan bismillah. Mau makan, mau minum, mau pakai pakaian, mau pakai baju, mau pakai sepatu, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, awali dengan bismillah. Kalau tidak, terputus dari rahmat Allah. Kalau lupa, lagi makan, lagi minum, maka diajarkan oleh Rasulullah, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau santri mah ngambil sendiri, ya ngambil sendiri santri mah, kasih jamaah aja. Manja banget santri dikasih-kasihin, ngambil sendiri ya. Ya salah. Nah, mari kita lihat sekarang ayat pertama sudah dijelasin minggu lalu, ini mengulang aja. Sekarang masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya jelasin, surah Al-Fatihah ini kan turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Surah Al-Fatihah ini paling tidak ada beberapa nama. Di antaranya ada 11 nama. Ada yang menyebut Al-Fatihah, ada yang menyebut Ummul Kitab, As-Salah, Al-Quranul Azim, dan sebagainya. Kenapa namanya banyak? Karena istimewa. Al-Fatihah pembukaan, Ummul Kitab induknya Al-Quran, As-Salah karena syarat sahnya sholat Al-Fatihah, Al-Quranul Azim pokok isi Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Sab'ul Masani 7 ayat dibaca berulang-ulang di dalam sholat. As-Sifah, sifah itu artinya penyembuh. Dengan Al-Fatihah maka sembuh penyakit jasmani dan rohani. Asasul Quran, nama dari Al-Fatihah karena dasar isi Al-Quran itu Al-Fatihah. Alhamdu, kenapa disebut surah Alhamdu? Karena diawali dengan Alhamdu. Al-Waqiah, kenapa? Karena berkahnya penangkal musibah bala. Al-Kafiyah, mewakili isi dari Al-Quran. Al-Kanz, sumber Al-Quran. Itu nama-nama dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Apa maknanya? Harus diingat bahwa hanya pujian itu milik Allah. Dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab dipuji, maka dia mengambil pasir, dilemparkan ke wajah orang yang memujinya, khawatir menyengsarakan, apa namanya istilahnya itu, Umar bin Khattab ini jadi lupa diri. Kenapa? Pujian itu hanya milik Allah. Ya, pujian itu hanya milik Allah. Nah, yang sangat menarik, kenapa setelah bismillah alhamdulillah? Itu bagian daripada perbuatan apapun memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai alhamdulillahirabbil alamin. Ini seringkali jamaah rahimakumullah memulai pekerjaan bismillah udah bagus. Setelah makan lupa alhamdulillah. Setelah minum lupa alhamdulillah. Ya, kadang begitu tuh. Sebelum beraktivitas bismillah, setelah lupa alhamdulillah. Padahal bismillah alhamdulillah itu tidak terputus ayat pertama dan ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu pujian lillah hanya milik Allah. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam. Ya, artinya adalah pendidik, pemelihara
ya, pendatang, pemelihara rezeki kita, ampunan dosa, kasih sayang Allah, itu hanya Allah yang memberikannya. Tuhan semesta alam. Alam itu apa? Semua jenis alam. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda apapun itu alam. Semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pendidik semesta alam. Ya. Nih, sederhananya begini, kita ini harus selalu memuji Allah. Kalimat alhamdulillah itu kalimat syukur. Syukur itu kan ada 4, ya. Pertama, syukur dengan hati. Apa itu? Semua kenikmatan itu dari Allah. Lalu kita yakini kenikmatan apapun itu dari Allah. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat mata melihat, nikmat telinga mendengar, nikmat tangan menyentuh, nikmat kaki, nikmat kemaluan, nikmat itu dari Allah. Syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan akal. Apa itu? Memahami semua apapun nikmat itu dari Allah, milik Allah. Lalu dibuktikan dengan lisan, syukur dengan lisan, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Lalu dibuktikan dengan syukur anggota tubuh ini. Tangannya bersyukur dengan berinfak, bersedekah, berbagi, memberikan manfaat. Kakinya bersyukur ke musola, ke masjid, ke majelis ilmu, ke pengajian. Ya, matanya bersyukur pagi-pagi bangun tidur lihat Al-Quran. Telinganya bersyukur mendengarkan nasihat, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan sholawat. Itu bukti syukur. Jadi buktinya syukur itu apa? Di antaranya sujud syukur. Nah, saya tanya jamaah nih santri terutama nih, berapa kali santri ini kalau salin sujud syukur sehari? Berapa kali? Ayo, berapa kali? Santri aja yang jamaah ya. Berapa kali? Taufik, Ajis, berapa kali seringnya? 2 kali. Wah, dikit banget berarti mah. Nah, sekarang nih Abi ajarin ya. Almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham sehari minimal paling sedikit 9 kali sujud syukur. Kapan saja? Pertama, selesai sholat wajib 5 kali kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali. Yang kedua, selesai sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, itu untuk berapa kali. Yang ketiga, selesai sholat tahajud. Yang keempat, selesai sholat duha. Semua selesai sholat. Kemudian selesai sedekah, selesai dapat nikmat. Jadi selesai apapun perbuatan sujud syukur. Ini kita jangan kalah sama pemain sepak bola. Ya, habis ngegolin sujud syukur. Masa kita habis ibadah nggak mau sujud syukur? Nah, makanya setiap zikir akbar, selesai kita melakukan aktivitas zikir, mendengarkan nasihat dari ulama, terakhir ngapain? Sujud syukur. Itu bukti kita syukur. Apa kata Allah? Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kenapa? Oh, doa sujud syukurnya banyak. Ketika sujud syukur itu, kalau nggak hafal minimal membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau nggak hafal, kalau hafal, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amtu alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardawani bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahu Akbar, langsung sujud. Gitu. Selesainya Allahu Akbar lagi. Gitu. Sujud syukur begitu. Nggak hafal tadi aja. Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi 3 kali. Selesai. Yang penting dalam hati niat sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah.
Kalau kita selalu bersyukur, pasti Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat ibadah, nikmat semua nikmat Allah tambah. Kenapa ibadah kita belum nikmat? Nah, semalam Ajis ya ngaji di Masjid Al-Ikhlas Bila Jumhur Indah. Ajis ikut tuh. Tumben kata saya. Jaka ngajak Ajis. Semalam ngaji tentang kiat meraih qalbun salim. Di antaranya adalah ternyata kalau kita selalu bersyukur, maka Allah tambah nikmat. Orang itu ada 3 tingkatan. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Bedanya sederhana. Nggak usah nilai orang lain, nilailah diri sendiri. Kita ini baru muslim, apa sudah mukmin atau sudah muttaqin? Santri qalbun salim, apakah baru muslim atau sudah mukmin atau sudah muttaqin? Apa bedanya? Muslim, perintah Allah baru sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah dilaksanakan baru sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya asal-asalan. Kalau mukmin, ibadah sudah jadi kebutuhan. Nah, beda kan ya? Kewajiban terpaksa. Kalau kebutuhan, butuh dengan ibadah. Kenapa? Manfaatnya dia tahu, lalu dia butuh dengan ibadah. Kalau muttaqin, ibadah sudah jadi kenikmatan. Kalau nikmat, Rasulullah SAW setiap malam tahajud. Tahajudnya dari tengah malam sampai subuh. Lama berdiri rukuknya, saking menikmati tahajudnya, kakinya bengkak lantaran lama ruku sujudnya. Aisyah nanya, abang ini kan Nabi? Iya. Abang ini Rasul? Iya. Abang ini udah dijamin masuk surga? Betul. Abang ini sudah diampuni dosanya? Iya. Gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Karena itulah hamba bersyukur karena nikmat Allah itu. Tuh Nabi itu udah dijamin masuk surga, diampuni dosanya udah dijamin, kok begitu banget ibadahnya. Nah, logikanya begini, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, jaminan Allah kita masuk surga belum ada, jaminan Allah ampun dosa juga belum ada. Kok males sholat tahajud? Jangankan tahajud, adik-adik keliling subuh pun kesiangan. Masya Allah, memang harus sering-sering. Makanya alhamdulillah hikmahnya ngaji 3 kali subuh di qalbun salim bisa menilai santri-santri ini di mana yang ibadahnya sudah jadi kebutuhan, ibadahnya juga jadi kenikmatan. Ternyata masih level kita muslim nih, santri qalbun salim masih muslim, belum mukmin, belum muttaqin. Kalau sudah muttaqin, menikmati ibadah. Kalau sudah menikmati ibadah, kakinya bengkak lantaran tahajud. Makanya saya yakin di sini kalau ada santri jamaah yang kakinya bengkak habis tahajud semalam, ya, habis jatuh dari motor. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, takut kelamaan nanti penjelasan alhamdulillah ini bisa 1 jam, bisa sampai selesai. Tapi supaya kita selesaikan Al-Fatihah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lah kok kecil banget ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa bedanya ketika dibahas dalam bismillah? Bedanya Rahman itu adalah bentuk sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada seluruh makhluknya di dunia, itu Rahman. Contoh sederhana lah begini dah. Allah kasih rezeki kepada siapapun, yang mukmin, yang muttaqin, yang muslim, yang munafik, yang zalim, yang kafir, yang brengsek, dapat rezeki. Semuanya dapat. Coba kan? Selama orang itu berusaha, maka Allah berikan rezeki. Allah bagikan rezeki di seluruh makhluknya.
wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Semua makhluk Allah kasih rezeki. Itu namanya Rahman. Makanya nanti lebih lengkapnya ketika membahas surah Ar-Rahman. Rahim ini sayang. Apa itu sayang Allah? Hanya untuk hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang mendapatkan ridho dan surganya Allah. Itu Rahim. Orang kafir nggak dapat, orang munafik nggak dapat, orang zalim, brengsek tidak akan mendapatkan Rahim. Karena Rahim ini diberikan Allah kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa bedain kan Rahman dengan Rahim. Abdurrahman, nanti adiknya Abdurrahim gitu. Ya, nama Allah udah bagus tuh, Rahman. Yang jangan di video itu kesian tuh yang tidur. Harusnya dibangunin yang tidur. Ya, Bang, bangunin Bang. Nah, bangunin, usuh banget itu. Saking usuhnya dapat apa ini? Ya Allah. Mungkin semalam tidurnya jam 1 kali ya. Ya, begadang. Udah ya, Ar-Rahman itu bedanya. Jadi Muhammad Rashid Ridho fungsi Ar-Rahman dan fungsi Ar-Rahim apa? Kalau fungsi Ar-Rahman di dalam ini nih beda nih. Jadi Muhammad Rashid Ridho, ya, apa bedanya kalimat ayat ketiga dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim? Apa bedanya? Kita lihat nih bedanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya, di dalam surah Al-Fatihah, di dalam kalimat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim, untuk menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah itu turun membawa rahmat. Turun membawa rahmat. Tetapi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim dalam ayat ketiga surah Al-Fatihah menjelaskan rahmat Allah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim dalam Bismillah itu membawa rahmat, Al-Fatihah. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim di ayat ketiga menjelaskan rahmat Allah. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak bedanya? Nah, begitulah. Sama-sama Ar-Rahmanir-Rahim, cuma beda fungsinya. Fungsi Ar-Rahmanir-Rahim di kalimat Bismillah menjelaskan tentang surah Al-Fatihah membawa rahmat. Ar-Rahmanir-Rahim di ayat ketiga menjelaskan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ulama berbeda pendapat. Ada yang membaca Maliki dengan maknya dipendekin, ya. Ada yang membaca dipanjangin. Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Kenapa bisa berbeda? Kedua-duanya sahih mutawatir di kalangan as-sab'ah, para ahli qiraat. Jadi kalau nanti nih misalnya kalau di kita kan umumnya imam membaca Maliki Yaumiddin dipanjangin. Tapi seandainya ini pernah kejadian ketika di Masjid Az-Zikrah, imamnya dari Mesir, membacanya pendek, syekh itu Maliki Yaumiddin dipendekin. Tuh kalau orang nggak tahu ilmu, wah salah tuh imam tuh, dari mana tuh? Padahal kedua-duanya mau dipendekin, mau dipanjangin benar. Yang nggak benar nggak membaca Quran, karena nggak ngaji. Inilah khusus bagi yang mahasiswa. Tapi kalau kita ngajar anak TKA, TPA harus dipanjangin. Sebab kebiasaan di Indonesia ini memang maknya pakai dipanjangin. Maliki Yaumiddin gitu ya. Tapi keduanya tidak bermasalah. Dipanjangin sahih benar, dipendekin juga sahih benar. Ya kan?
artinya tidak disalahkan. Itu ya, maliki yaumiddin gitu ya. Ini banyak penjelasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Memang ini santri insya Allah nanti wajib beli kitab ini ya. Nah, ini wajib kitab ini nih, namanya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, kitab kuning. Nah, ini kitabnya, ini wajib santri punya ya, mulai minggu depan ya. Nah, insya Allah Pak Haji Rusmana udah punya terjemahnya. Nggak apa-apa, terjemahnya boleh, tapi lebih mahal harganya. Kalau ini lebih murah, tapi semurah-murahnya kitab gede ini ya, bisa lumayan. Saya belum tahu harganya ya. Nanti Habib kalau ada kesempatan ke toko Fatimah, namanya toko Fatimah di Parung yang dekat ya, toko Fatimah. Ya, nanti belajar langsung ke kitab gitu kan, langsung ke kitab. Ya, jangan ini mulu ya, nggak apa-apa. Quran kita pegang, kitab ini kitabnya kitab tafsir. Ini tafsir wajib bagi seluruh santri pesantren salafi di Indonesia. Wajib nih. Semua pesantren pasti mempelajari kitab Tafsir Jalalain. Kenapa almarhum Kiai Haji Husin guru saya itu memberikan nama anaknya ya Jalaluddin, Ahmad Jalaluddin, karena terinspirasi pengarang kitab ini namanya Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya beliau menjadi ketua MUI Kecamatan Sawangan sekaligus pimpinan pesantren dari tafsir Kiai Haji Ahmad Jalaluddin, pengarang kitab ini ya. Maksudnya Jalaluddin ya gitu. Dua Jalal nih. Pertama Jalaluddin As-Suyuti, kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Hebat. Makanya tafsir Jalalain, dua Jalal. Namanya sama. Itu. Ini wajib nih. Ini pesantren-pesantren dimanapun pasti mempelajari kitab ini. Maksudnya pesantren salafi ya. Ini wajib punya. Ternyata Pak Haji Rusman udah punya duluan. Ya. Alhamdulillah. Tapi terjemahnya aja lebih enak, lebih mahal harganya. Nah itu ya, kembali lagi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Setelah Allah menjelaskan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Lalu ayat keempat ini Allah menjelaskan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Ya, kalau kita baca pendek Maliki Yaumiddin, artinya apa? Pemilik empuknya hari kiamat. Kalau membaca panjang, artinya raja, penguasa hari kiamat. Ya, Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hak milik. Maliki Yaumiddin, kalau Maliki Yaumiddin mempunyai kerajaan, raja penguasa terhadap seluruh makhluknya itu. Jadi artinya dua-duanya baca panjang atau dibaca pendek tidak mempengaruhi arti. Ya, artinya sama-sama Allah itu penguasa, pemilik alam semesta ini. Ya kan? Yaumuddin, yaum itu hari, waktu, periode. Ya, Allah ciptakan alam semesta ini ya 6 hari. Ya kan? 6 hari. Memang kita hidup ya hidup 24 jam ya selama 6 hari 7 hari. Ya kan? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 ya, 7 hari. Makanya ayat Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 hari. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Ya kan? Jadi angka 7 ini angka yang menarik. Angka yang menariknya apa? Angka yang istimewa. Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat. Tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Ya, sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Ya kan itu. Makanya yaum itu hari. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bahkan Ustadz ngarang buku 7 apa? 7 surat ini almarhum Kiai Arifin. Ya, menghadapi masalah hidup
7S ya. Kemudian 7 sunnah Nabi, 7 surah. Jadi angka 7 itu luar biasa. 7 sunnah, 7 surah, 7 ayat, 7 cara menghadapi masalah, 7 buku yang sederhana kecil itu kan, 7S. Ad-din, apa itu ad-din? Ad-din ini banyak artinya. Di antaranya perhitungan, pembalasan, ganjaran, patuh, menundukkan syariat agama. Ad-din pembalasan, ad-din perhitungan. Ya, berapa lama Allah membalas pembalasan itu? Wallahu a'lam. Tidak tahu kapan. Makanya Allah menjelaskan di ayat ini, Allah lah maha ya memiliki, menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Hari pembalasan setiap orang. Jadi setiap orang akan dibalas, masing-masing manusia sesuai dengan amalnya. Yang beriman, yang kafir, yang munafik, yang zalim, yang perusak, penjahat, semuanya diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2 hal ya di sini kalimatnya. Pertama, iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in. Yang menarik, santri seluruh jamaah, biasanya kalau kita belajar ilmu nahwu, ya kan, itu fi'il, fa'il, fa'il. Fa'ilnya atau maf'ulnya itu dibelakangin. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tetapi di sini maf'ul dulu baru fi'il, fa'il. Kalimatnya harusnya kan begini, na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka. Kenapa iyyaka dulu baru na'budu? Kenapa iyyaka dulu baru nasta'in? Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Kalau na'budu iyyaka, bisa jadi menyembah itu beribadah bukan hanya kepada Allah. Bisa menyembah kepada patung, bisa menyembah kepada harta, kepada jabatan. Tapi iyyaka didahulukan 2 kali, litaksis, lil ihtimam, menganggap penting, mengkhususkan ya. Kami hanya beribadah kepada Allah, kami hanya minta pertolongan kepada Allah. Ini harus diyakini nih. Jadi kita itu beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Kita doa minta hanya kepada Allah. Ya, ibadah kan ada 2, na'budu 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Apa sih yang dimaksud ibadah? Yang dimaksud ada ibadah itu adalah semua yang kita lakukan niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu ibadah. Ringkasnya begini, nanti kita akan pakai whiteboard ya minggu depan atau besok hari Rabu deh ya. Tadi saya belum siap-siapin, udah rusak aja itu whiteboardnya. NCT. Jadi kalau pengen tahu apa yang kita lakukan nilainya ibadah, kita singkat. M, niat. Kedua, C, cara. Ketiga, T, tujuan. Itu aja. Makan, niatnya karena siapa? Caranya seperti apa? Tujuannya apa? Minum, niat, cara, tujuan. Bekerja, niatnya bagaimana? Caranya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Itulah ibadah. Semua apapun yang kita lakukan, niat, cara, tujuannya lillah, itu ibadah. Niat karena Allah, sesuai aturan Allah, mencari ridha Allah, itu ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali bisa bernilai ibadah. Jadi jangan sampai kita mengira ibadah itu sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu memang ibadah. Seluruh aktivitas keseharian kita, santri kuliah di kampus, belajar di sini, kita bekerja mencari nafkah, ya, menjemput rezeki, kemudian mengasuh anak-anak kita, itu ibadah selama niat, cara, tujuannya benar.
na'budu. Lalu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita berdoa hanya kepada Allah. Nasta'in, isti'anah, hanya kepada Allah. Kalimat na'budu didahulukan dengan kalimat nasta'in, berarti benar-benar kalau ingin doa kita dikabulkan, tanyakan diri kita masing-masing, benarkah ibadah kita? Istilah almarhum Kiai Haji MJ, kalau ibadahnya bagus, doanya tokcer, ya kan? Kerja dulu baru dapat gaji, ya kan? Gimana kita doanya dikabulkan, ibadahnya sekedarnya, sholatnya sekedarnya, puasanya sekedarnya, infaknya sekedarnya, baca Qur'annya sekedarnya, bagaimana akan mendapatkan doa kita dikabulkan? Sederhana nih, mahasiswa kuliah di SEBI, kuliahnya sekedarnya, dosen kan nilai. Nah ini kok asal-asalan mengisi, membuat makalah, lalu ketika kuliah juga kadang datang kadang enggak, kalau datang pun tidur, kuliah dijelasin dia kemana-mana pikirannya, dinilai itu, ternyata nilainya tidak dapat A, dapat B, atau dapat C. Ya itu karena salahnya. Na'budunya diperbaiki, maka nasta'innya tokcer. Doa kita akan dikabulkan kalau na'budunya benar. Paham ya Pak ya? Ayat yang ke-6 udah suruh belum? Belum. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selesaikan Al-Fatihah ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah. Ini kan hidayah. Hidayah itu Pak, paling tidak itu ada 4. Pertama, hidayah ghorizah. Yang kedua, hidayah panca indera. Yang ketiga, hidayah akal. Yang keempat, hidayah ad-din, agama. Mari kita lihat satu persatu. Ini kan ihdina, hidayah kami ya Allah. Hidayah ada 4. Pertama, hidayah ghorizah. Apa itu ghorizah? Pembawaan sifat-sifat dari kandungan ibunya. Contoh, ketika bayi mau makan lapar, apa yang dilakukannya? Nangis, ya. Kemudian langsung emaknya tuh ngasih apa? Ngasih teteknya supaya disusui. Anak itu pun, bayi itu akan diam. Begitu kan? Naluri itu pasti ada. Naluri manusia, naluri binatang ada. Naluri sifat-sifat yang dibawa sejak kita lahir. Lapar, nangis, ngantuk, nangis. Itulah bayi. Yang kedua, hidayah panca indera. Mata, telinga, kaki, tangan, itu panca indera itu. Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan hidayah. Yang ketiga, hidayah akal. Inilah membedakan hidayah ini kita dengan binatang. Binatang nggak punya akal. Allah berikan hidayah akal untuk membedakan. Ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Ini benar, ini salah. Untuk membedakan itu Allah berikan kepada manusia hidayah akal. Yang keempat, namanya hidayah ad-din. Ini yang paling besar hidayahnya. Apa itu? Allah berikan hidayah dengan Allah turunkan para nabi dan rasul untuk menjelaskan, ya, kalau ingin bahagia, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Hidayah ini harus kita jaga sampai ruh ini berpisah dengan jasad kita. Ihdinas sirat. As-sirat, jalan. Ya, al-mustaqim, yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Semua yang dibawa Nabi dan Rasul itu jalan yang lurus. Akidah, ibadah, akhlak, hukum, aturan, hidayah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, masih lama? Suruh? Sudah. Kita lanjutkan nanti satu ayat lagi. Insya Allah hari Senin akan datang. Jadi setiap Senin kajian tafsir juz amma. Al-Fatihah belum selesai nih. Ayat yang ke-7 belum. Ayat yang ke-6 pun belum selesai semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Mari kita hari dengan doa. Silakan ditutup kajiannya.